Bagi semuanya, bacaan hari ini mengajak kita untuk melihat lebih dalam, tetapi terutama melihat diri kita sendiri. Beberapa waktu lalu kita mendengar tentang bencana ya di daerah Sumatera, Aceh, Sibolga. Tidak begitu lama kemudian berita sesudah banjir longsor reda, walaupun sesudah itu beberapa kali masih juga longsor. Lalu mulai banjir juga berita tentang bantuan yang mengalir. Sempat rame soal bantuan, entah yang dilakukan perseorangan, entah yang dilakukan dia sebagai pribadi maupun pejabat publik. Lalu ada istilah yang disebut pencitraan, mulai muncul lagi. Istilah itu muncul ketika waktu pemilu ya. Sudah lama lalu muncul lagi. Apa arti pencitraan? Ketika merenungkan hal ini, lalu saya teringat, saya diajari, kita semua diajari bahwa manusia itu juga citra Allah. Bagaimana citra Allah itu ditampilkan? Apa bedanya dengan pencitraan? Tiap kali ada pejabat yang turun ya, yang tidak pernah turun dalam event apapun, lalu banyak mendapat sorotan, disebut pencitraan. Nah, kita mau lihat itu juga nanti di dalam hidup rohani kita. Di tengah bengong scroll reel ada potongan pendek, orang memberi bantuan makanan ditolak. Karena apa? Hanya bagi buka puasa, bagi takjil satu bungkus harus di videokan ya. Sekarang orang mulai rada tidak nyaman setiap hal lalu difotokan. Kalau tiap kali ke tempat makan, ke hal baru, mau dimakan, difoto, untuk Anda sendiri silahkan. Kan sekarang ada acara baru ya, tiap makan atau setiap doa, habis doa, foto dulu ya. Tidak apa-apa, nanti lama-lama, ayo di tengah doa dong. Kan kalau habis doa kelihatan gak doa. Pas doa, mau ditampilkan. Benar atau tidak benar, ya silahkan. Dan ini yang dikecam Yesus lalu di dalam hidup beriman. Ini yang dimaksud Yesus ketika dia bilang, ketika hidup keagamaanmu tidak lebih daripada ahli Taurat dan orang Farisi, tidak layak. Yang dimaksud itu apa? Dijelaskan Yesus di sini. Bahwa ketika mereka banyak mengerjakan hal baik, untuk apa? Untuk dilihat orang. Bahkan dikatakan tidak sesuai dengan di dalam hatinya. Ini yang dikecam, ditentang Yesus. Di dalam hidup iman juga sama. Makanya setiap kali juga baik kalau dalam perayaan Ekaristi lalu dimulai dengan sedikit melihat batin kita, tobat kita, niat kita. Karena semoga yang lahiriah yang kita kerjakan menyembuhkan yang di dalam. Karena mau dikatakan itu juga jauh lebih penting. Tadi orang-orang Yahudi bahkan mengerti peraturan. Mereka mencari tetapi lalu membebankan kepada orang. Perbuatan lahirinya betul bagus. Dan kita juga tidak bisa berlindung. Yang penting hatinya. Seringkali kita bicara yang penting hatinya, niatnya enggak. Hati niat juga harus diwujudkan. Tetapi yang lahiriah juga harus didasari oleh yang batin. Amal kasih kita kalau tidak dibarengi juga dengan keyakinan batin, hanya acara sosial belaka. Mati raga pantang puasa kita kalau enggak diiringi oleh batin yang baik,
ya hanya diet semata-mata. Ya tetap bagus toh, mengurangi makan juga. Seperti dalam bacaan pertama dikatakan, ayo kerjakan itu, lalu datang kepadaku dan beracaralah dengan aku. Bermuara di dalam Tuhan. Semoga bacaan hari ini memberi inspirasi untuk apa yang kita kerjakan, tetapi juga mungkin mengoreksi yang selama ini sudah kita kerjakan. Bahkan kalau itu pun disebut baik. Lahiriah semoga juga dibarengi dengan batin yang baik. Bukan hanya sekedar pencitraan. Semoga. Amin.